Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel belajar komputer jaringan. Di kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara melakukan instalasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Ya, ini untuk VirtualBox sudah diinstal dan sudah diakses. Tinggal kita buat mesin baru seperti ini ya. Ini saya kasih nama Kali Linux. Ya, otomatis di bawahnya akan muncul seperti ini. Kita langsung aja lanjutkan. Kemudian di sini kita lakukan pengaturan memori. Ini pastikan untuk jarum penunjuknya tidak melebihi garis yang berwarna hijau. Kemudian selanjutnya kita atur partisi harddisk untuk kapasitasnya. Misalkan di sini saya menggunakan 30 GB ya, 30 GB. Kemudian kalau sudah, ini mesinnya sudah terbentuk untuk Kali Linux, kita lakukan setting sedikit lagi. Kita masuk ke menu setting, kemudian pada menu storage kita pilih controller IDE di bagian yang MTI, kemudian kita cari file ISO Linux yang sudah di-download ya. Bisa klik pada tempat di mana file Kali Linux-nya yang sudah di-download. Misalkan di sini, ini kebetulan saya sudah download untuk Kali Linux-nya. Kemudian kita klik dan open ya. Sehingga tampilan yang MTI tadi berubah menjadi ada drive-nya. Kemudian kalau sudah di setting, kita langsung jalankan aja dengan klik start, tombol start ini. Kita tunggu sampai proses booting mesin Kali Linux-nya menampilkan perintah untuk melakukan instalasi sistem operasi tersebut. Ya, ini tampilan VirtualBox-nya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ada pilihan graphical install, kemudian install. Kita bisa pilih salah satu ya. Di sini saya gunakan graphical install untuk biar lebih mudah karena nanti ada tampilan GUI-nya. Setelah ditekan enter pada graphic install, nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Ya, ini proses booting untuk mengambil file ISO Linux yang sudah kita download. Kita tunggu sampai ada perintah berikutnya. Ini tampilan instalasi berbasis GUI ya. Yang pertama kita pilih bahasa untuk instalasinya. Kita pilih aja English, kemudian klik continue di bagian bawah. Ya, pilih continue. Ini untuk pemilihan bahasa dalam instalasinya. Kemudian ketika diklik continue akan muncul pemilihan lokasi. Nah, kita bisa arahkan lokasinya pada bagian order, kemudian pilih Asia, pilih Indonesia ya, pilih Indonesia, kemudian tekan continue. Ini untuk konfigurasi lokalnya masih kita pilih yang tadi ya. Kemudian pada konfigurasi keyboard kita juga biarkan standar aja. Nah, ini proses pendeteksian hardware yang digunakan untuk melakukan instalasi Kali Linux-nya. Pengidentifikasian komponen-komponen hardware yang terinstal pada komputer yang akan kita instalkan Kali Linux. Kita tunggu sampai muncul perintah berikutnya. Ya, setelah ada proses pendeteksian hardware, ini juga nanti untuk kartu jaringan juga akan dideteksi ya, untuk melakukan konfigurasi networknya. Kita tunggu lagi sampai proses selesai, dan di sini ada tampilan untuk konfigurasi network untuk pemberian nama atau hostname ya. Kita bisa bebas menuliskan, terserah kita mau diberi nama apa. Misalkan di sini saya tuliskan seperti ini,
Nanti Anda bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian ya ini bebas ya, terserah, jika mau yang lain boleh, tidak harus seperti ini. Kalau sudah dikasih nama hostname, kita continue. Ini untuk pengaturan domain, ini juga bisa sesuaikan. Sementara saya kosongi dulu, kemudian continue. Ini untuk pemberian user baru, misalkan saya kasih nama seperti ini, kita kasih passwordnya juga untuk user baru tersebut, kemudian tekan continue. Ya, ini untuk konfigurasi clock ya, untuk penentuan waktu kita sesuaikan dengan wilayah kita. Nah, ini untuk proses partisi harddisk, jadi nanti akan dilakukan proses partisi harddisk. Seperti kita ketahui bahwa di Linux minimal ada dua partisi yang harus dipenuhi, yaitu partisi root dan partisi swap ya. Untuk lebih mudahnya kita gunakan guide use enter disk ya di sini. Kemudian kita pilih continue. Ini harddisk yang terdeteksi di sini. Kita continue aja, kemudian kita pilih pada bagian all files is one partition, recommended for new user. Langsung continue saja. Ini proses partisi harddisk yang dilakukan sudah dibentuk ya, partisinya ada dua partisi root dan partisi swap, karena kita tadi melakukan pengaturan secara otomatis. Kita continue saja. Pada bagian finish partitioning and write, pilih kemudian continue, kemudian kita pilih yes karena kita akan memformat disk tersebut. Proses partisi harddisk sedang berlangsung, kita tunggu sampai muncul perintah berikutnya. Ini proses installing base system ya, kita juga tunggu sampai selesai untuk prosesnya. Ini proses ini juga memakan waktu yang sesuai dengan kondisi spek komputer kita, jadi lamanya itu sesuai kondisi spek komputer yang kita gunakan. Dilanjutkan dengan proses pemilihan dan instalasi software, kita tunggu prosesnya. Nanti kita akan disuguhkan untuk memilih beberapa software yang akan diinstal pada sistem operasi Kali Linux tersebut. Nah, ini tampilan software-software yang akan diinstal. Untuk kali ini saya pilih default saja, beberapa software sudah dikasih tanda centang ya. Saya tidak merubah, langsung ke proses berikutnya karena ini saya menggunakan default, jadi software-softwarenya yang dipasang sesuai dengan yang ada di situ yang sudah dikasih tanda centang. Kemudian untuk proses ini juga sama seperti tadi, ini akan sedikit memakan waktu yang lama tergantung dari spek komputer yang kita miliki untuk melakukan instalasi Kali Linux. Oke, sambil menunggu proses instalasi selesai, jangan lupa yang belum subscribe dulu di channel Belajar Komputer Jaringan, dan jangan lupa juga tekan like. Jika ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Proses instalasi hampir selesai untuk proses penginstalan software yang sudah kita pilih tadi. Sedikit lagi selesai.
Ya, ini untuk proses instalasi software pada Kali Linux sudah selesai ya. Untuk progresnya sudah hilang, tinggal kita tunggu perintah berikutnya. Ini muncul progres baru, yaitu installing group bootloader. Group bootloader ini sendiri nanti digunakan untuk menampilkan list sistem operasi yang terdapat pada komputer tersebut ya. Jadi nanti kita bisa memilih kita akan booting menggunakan sistem operasi yang mana. Jadi ini perlu kita install untuk installing grupnya. Ini saya pilih yes untuk menginstal group bootloadernya. Pilih continue, kemudian kita arahkan pada bagian ini yang di bawah ya, tab STA yang di bagian bawah. Kalau yang di atas, kalau misalkan Anda ingin menentukan instalasinya sendiri, tapi kita di sini menggunakan yang di bagian bawah, yaitu yang sudah terdapat tab STA, kemudian VBox, hard disk, dan seterusnya. Kita pilih kemudian continue. Proses instalasi group bootloader akan dilanjutkan. Ya, ini untuk finishing instalasinya. Ketika nanti udah proses instalasi selesai, nanti komputer akan melakukan restart ya, restart otomatis. Kita tinggal tunggu sampai dengan booting sistem operasi Kali Linux-nya dan muncul desktop yang siap digunakan. Ini untuk proses instalasinya selesai, tinggal kita continue, nanti akan melakukan proses reboot atau restart. Ini proses reboot. Untuk sistem operasi akan diakses. Ini grup bootloadernya, kita pilih pada Kali Linux, kemudian enter. Kita tunggu sampai dengan muncul desktop Kali Linux yang siap untuk digunakan. Ini tampilan awalnya. Nanti di sini kita akan dikasih tampilan untuk login ya, untuk login sesuai dengan username dan password yang sudah kita konfigurasi atau kita setting pada saat melakukan instalasi. Kita coba untuk melakukan login dengan user dan password yang sudah disetting sebelumnya, kemudian tekan login. Oke, tampilan Kali Linux di sini sudah muncul seperti ini. Ini hasil dari proses instalasi yang sudah kita lakukan di VirtualBox ya. Ini sudah siap untuk digunakan. Terima kasih sudah menonton video instalasi Kali Linux di VirtualBox pada channel Belajar Komputer Jaringan, dan semoga bisa bermanfaat.